Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Inti pemberitaan Paulus adalah hidup baru mengenai kebenaran, pembenaran karena iman, atau dibenarkan karena iman. Bagi orang Yahudi, mengacu kepada perbuatan atau amal jasa dengan mencari kebenaran melalui melakukan hukum Taurat, bukan kebenaran karena iman. Akhirnya, Paulus mengetahui bahwa orang Yahudi pada waktunya akan melarikan diri kepada fatalisme, determinisme, manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, hal apa yang dirindukan, diminta, didoakan Paulus kepada Allah agar mereka mendapat keselamatan oleh karena iman, karena kebenaran, pembenaran yang dihidupi Paulus karena iman, bukan karena hukum Taurat. Tidak ada kehidupan, pengampunan dosa, keselamatan bagi siapapun karena melakukan hukum Taurat, karena semua telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Paulus mengakui apa yang dituliskan Musa tentang kebenaran karena hukum Taurat, seperti orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Imamat 18 ayat 5. Paulus juga mengakui kesungguhan orang Yahudi dalam hidup keagamaan, tetapi tidak membenarkan bahwa manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Konsep pemikiran Yahudi, ketaatan kepada hukum Taurat, manusia dapat memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Namun Paulus menyimpulkan sesuatu, yaitu sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Yesus sendiri mengatakan dalam khotbah di bukit, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dalam Kristus, segala legalisme orang Yahudi dihentikan yang menekankan sistem peraturan dan hukum untuk memperoleh keselamatan dan pertumbuhan spiritualitas percaya bahwa ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan, ketetapan adalah suatu tuntutan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kini Paulus memberikan inti dari kebenaran atau pembenaran oleh karena iman melalui firman yang diberitakan, yaitu firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pembenaran karena iman yang disampaikan Paulus bahwa firman itu tidak jauh tetapi dekat dalam dua hal, yaitu di dalam mulut dan hati. Dua hal inilah membuat kita dibenarkan dan diselamatkan, yaitu mulut untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati adalah pusat kehidupan, perasaan dan pikiran untuk percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Hanya dengan dua cara bagi kita manusia untuk dibenarkan dan diselamatkan, yaitu mulut mengaku,
hati percaya. Dan bukan pikiran yang percaya, melainkan hati. Dengan hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan bahwa Yesus tetap hidup selama-lamanya. Hati yang percaya kepada Kristus dan di dalam Kristus dibenarkan, tetapi mulut harus mengaku untuk diselamatkan, sehingga tidak akan pernah dipermalukan. Kebenaran, pembenaran, dan diselamatkan tidak ditujukan kepada seseorang, sekelompok, segolongan Yahudi. Karena Allah di dalam Kristus menghancurkan tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dibenarkan dan diselamatkan yang ditujukan kepada semua orang yang benar-benar memiliki 4M, yaitu mengakui, mempercayai, memberitakan, memanggil atau berseru. Dibenarkan dan diselamatkan karena iman membuktikan bahwa totalitas seluruh hidupnya diserahkan kepada yang dipercayai, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Hidupnya hidup di dalam yang dipercayai, dan yang dipercayai hidup di dalam hidupnya, yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Utuh dan sempurnalah dalam hati percaya dan dibenarkan, dan mulut mengaku diselamatkan. Sahabat yang baik hati, marilah percayalah kepada Yesus Kristus dan bersaksilah tentang Yesus sebagai juru selamat ke seluruh dunia. Sebab Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia. Dia mengasihi dunia ini tanpa membeda-bedakan. Dia menginginkan dunia ini hidup dalam keselamatan karena kasih-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengaku dengan mulut kami dan percaya dengan hati kami, sehingga hidup kami Engkau pakai sebagai alat Tuhan, menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.